syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh sama-sama kembali berkumpul Tuhan dalam ibadah umas di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah ini Tuhan. Tutup buku setiap kami Tuhan, supaya kami ya Tuhan diberkati di tempat ini. Kami gak ada yang ngantuk, kami gak ada yang ngobrol, kami gak ada yang kehilangan fokus. Tapi selama pujian penyembahan, selama firman disampaikan, kami tetap fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih tepuk tangan. Hari ini kita mau banyak berdiri menyembah. Karena itu semua lepasin roh yang dibebaskan menyembah aja. Ya, Tuhan disenangkan dengan penyembahan. Yang tahu lagunya nyanyi dengan suara yang keras. Kalau yang belum tahu ikutin dulu, sudah bisa lebih keras. Amin. Semua mau puji menyembah Tuhan, lambaikan tangan. Dia masih tepuk tangan buat Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Tak pernah dapat kami balas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak seimbang Tuhan. Engkau begitu banyak melakukan yang baik bagi kami. Ya, selama hidup kami, setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Mari angkat tangan bersama. Bapak, Ibu, Oma, Opa saja katakan ku sembahkan. Ku sembahkan. Biarkan jemaat menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua katakan menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lebih lagi kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, kami kita tepuk tangan buat Engkau Bapa. Sorak-sorai di bumi, sorak-sorai di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Lihat kiri kanan, satu orang cari 10, 20 orang kasih salam, katakan Tuhan sungguh baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Oke, semua. Segala puji syukur semua. Segala puji syukur semua.
Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dia Allah yang sanggup. Dia segalanya bagi saudara dan saya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir. Wow, semuanya jemaat yang luar biasa. Kita percaya bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan jiwa yang baru. Amin. Kalau kita akan fokus di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang mau katakan yes, berikan lagi sorak-sorai yang luar biasa. Mari kita mulai menyembah Dia. Basah. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi.
menyembah, terus menyembah. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus ada di sini. Jangan ibadah ini kembali dengan sia-sia. Bebaskan roh kami Biar kau temukan di dalam
keluar dalam hidup kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kami. Biarlah nama Yesus selalu ada di dalam hati kami. Tuhan berbicara terus bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, senior community di tempat ini Tuhan, opa, oma, semua kami yang hadir, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Berbicara bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Bahkan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita sekalian. Haleluya. Silakan duduk oma-opa yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini ibadahnya spesial. Sama-sama katakan spesial. Ya, karena hari ini kita khusus banyak memuji, banyak menyembah Tuhan. Ya, pray, praise and worship. Nah, saya percaya hari ini Tuhan disukakan. Amin, oma-opa. Ya, lewat pujian, penyembahan setiap kita. Nah, tema kita hari ini adalah kehadiran Tuhan yang memulihkan. Berapa banyak yang rindu dipulihkan Tuhan, angkat tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dipulihkan kesehatannya, dipulihkan apanya ya, keuangannya, dipulihkan usahanya, bisnisnya, apalagi dipulihkan hubungan kita dengan anak-anak kita ya, dipulihkan hubungan kita dengan anak mantu kita ya, atau keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan setiap kita, dan saya percaya kehadiran Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, oma-oma. Amin. Coba kita buka dulu Matius 18 ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Wah, ini dahsyat banget. Ya, Matius 18 ayatnya yang ke-20. Boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wah, Bapak Ibu, oma-opa yang dikasihi Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir menyatakan kuasanya. Kalau Tuhan hadir, kuasanya pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, mujizatnya pasti hadir. Katakan amin. Kalau Tuhan hadir, kesembuhannya juga pasti hadir. Karena Dia Tuhan. Amin. Dia sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya hari ini pun kita lebih dari 2-3 orang yang berkumpul ya. Ada berapa nih? Ada 50-70 lebih kita yang berkumpul di tempat ini. Nah, tetapi ada kuncinya untuk Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Apa kuncinya? Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, bicara dalam namaku itu bicara begini Bapak Ibu. Ketika kita berkumpul, di dalam hati kita ada nama Tuhan Yesus. Di situ Tuhan hadir. Ketika kita berkumpul, di dalam hati kita ada kerinduan akan Tuhan. Sama-sama katakan, akan ada kerinduan akan Tuhan. Maka Tuhan hadir. Saya percaya waktu oma-opa datang beribadah, waktu oma-opa mungkin saat teduh di rumah, oma-opa datang dengan kerinduan, kelaparan akan Tuhan, kehausan berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan hadir. Bukan cuma hadir, tapi Tuhan juga bekerja menolong setiap kita. Kuncinya apa? Kerinduan. Berapa banyak yang mau rindu kepada Tuhan? Angkat tangannya. Oh, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Rindu sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Sama-sama katakan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan.
jiwaku. Katakan Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, hatiku Kau tahu. Dan bawaku, Tuhan, bawa setiap kami lebih dekat, dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oma-oma dengar baik-baik. Kalau kita rindu sama Tuhan, Tuhan Yesus lebih rindu berjumpa dengan oma-oma dan saya. Katakan amin. Kalau kita kangen sama Tuhan, Tuhan lebih kangen ingin ketemu saudara dan saya. Saudara ingat baik-baik, tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, Dia ingin bersekutu dengan anaknya. Dia ingin bersekutu dengan manusia. Waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan Hawa. Tujuan yang pertama, Tuhan ingin bergaul dengan Adam dan Hawa. Tuhan ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Tuhan ingin hadir, bukan cuma hadir, tapi selalu hadir bagi anak-anaknya. Itu tujuan awalnya Tuhan, saudara. Katakan amin. Ya. Tapi sayang, seribu sayang, iblis gak suka. Dia merusak hubungan manusia. Lewat apa? Dosa. Tapi kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Bapa di surga mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Membuka jalan, membuka akses untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Tuhan ingin dekat dengan saudara dan saya? Karena Tuhan ingin melihat kehidupan kita selalu mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat kehidupan kita selalu di dalam berkat demi berkatnya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan rindu ingin berjumpa saudara dan saya. Nah, bicara Tuhan ingin berjumpa dengan saudara dan saya, itu bicara bergaul karib dengan Tuhan. Sama-sama katakan bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Memuji menyembah Tuhan tidak cukup hanya 1 minggu 1 kali di gereja. Baca Alkitab tidak cukup 1 kali di gereja hari Minggu, tapi juga setiap hari kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Saya buka rahasia buat oma-oma ya, buat kita semua. Ini rahasianya. Bapak Ibu, hati-hati. Senjata yang paling tinggi, ya, peperangan yang paling tinggi yang dilakukan oleh iblis adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Peperangan tingkat tingginya iblis adalah menjauhkan manusia dari ibadah, menjauhkan manusia dari baca Alkitab, menjauhkan manusia dari yang namanya saat teduh. Karena iblis tahu waktu kita menjauhi Tuhan, maka kehidupan kita akan berantakan, saudara. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, hidup kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Setuju? Katakan amin, saudara. Amin. Makanya saya sering pakai istilah hidup jauh dari Tuhan itu gak enak. Hidup jauh dari Tuhan itu capek, Bapak Ibu. Hidup jauh dari Tuhan tuh jauh dari mujizat. Hidup jauh dari Tuhan jauh dari berkat. Hidup jauh dari Tuhan tuh jauh dari kesembuhan. Amin. Tapi kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita makin dekat dengan mujizat. Kita makin dekat dengan kuasa Tuhan, kita makin dekat dengan berkat Tuhan. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan? Di dalam mulut dan lidah kerongkongan kita harus ada pujian penyembahan setiap saat kepada Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Di dalam hati kita selalu ada kerinduan ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Kita bilang apa? Pemazmur katakan apa? Seperti rusa yang rindu air.
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh saudara, saya percaya waktu setiap hari kita bangun keintiman dengan Tuhan, kehadiran Tuhan sudah pasti, sama-sama katakan sudah pasti, memulihkan keadaan kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin saudara, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Kita mau belajar dari satu contoh. Di dalam Alkitab ada dua orang bersaudara perempuan yang bernama Marta dan Maria. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Mari kita lihat apa aktivitas yang Maria dan Marta lakukan, saudara. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Perhatikan baik-baik. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta, apa saudara? Sibuk. Apa? Sibuk. Oh, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari. Bapak Ibu, Oma-opa perhatikan ke depan. Tuhan Yesus hadir di rumah Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus hadir, Marta dia sibuk ngurusin segala hal. Dia mau coba melayani Tuhan. Dia mau bikinin apa tuh? Ya, bubur Hongkong. Tuhan makan bubur Hongkong ya. Tuhan makan apa? Ya, lapcong ya, pikiau ya. Tuhan mau minum ini ya, minum itu ya. Sibuk. Tapi Maria, apa yang Alkitab katakan? Maria hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Maria mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, mari perhatikan baik-baik. Marta, gambaran orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tapi Maria, dia hanya sibuk dengan Tuhan. Bicara Maria duduk di bawah kaki Tuhan, itu bicara Maria tidak menyia-nyiakan kehadiran Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Amin. Berapa banyak orang yang datang ke gereja pun masih sibuk. Sibuknya bukan dengan Tuhan. Sibuk apa? Sibuk main handphone. Sibuk apa lagi? Sibuk WA-WA-an. Udah ibadah tuh. Sibuk apa lagi? Sibuk
Padahal Tuhan sudah hadir. Saudara, Maria, dia tidak menyia-nyiakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami pemulihan, saudara jangan pernah menyia-nyiakan kehadiran Tuhan. Katakan amin. Saudara harus sungguh-sungguh kejar Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bicara Maria, bicara seorang pribadi yang selalu rindu sama Tuhan, yang selalu rindu, kangen, ingin ketemu Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan, saudara. Dan tahukah saudara, Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh Maria adalah hal yang terbaik. Sama-sama katakan yang terbaik. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita hidup, cari uang itu baik, kerja itu baik, usaha, bisnis, dagang itu baik. Tapi Alkitab katakan ada yang terbaik dari itu semua. Apa? Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Oma-oma boleh cari uang, oma-oma boleh beraktivitas. Apa tuh? Jumba. Oh, olahraga apa pendeta? Ya bagus itu bagus untuk kesehatan. Tapi oma-oma jangan lupa mencari Tuhan. Katakan amin. Oma-oma jangan lupa saat teduh tiap hari. Karena Alkitab bilang itu yang terbaik. Sama-sama katakan itu yang terbaik. Oh, oma-opa dengar baik-baik. Berkat rohani yang membuka berkat jasmani. Bukan berkat jasmani yang membuka berkat rohani. Saya banyak saksikan, melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan saya mengalami sendiri. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Tuhan buka pintu-pintu berkat, buka pintu-pintu pemulihan, buka pintu-pintu kesehatan. Waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kemurahan-Mu, sama-sama katakan, lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidahku, memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo nyanyi dengan hati kita ya, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh Jesus Tuhan, Jesus Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, waktu kita tidak menyia-nyiakan kehadiran Tuhan, waktu kita punya hati yang sungguh-sungguh kangen, rindu, ingin bersekutu dengan Tuhan, maka kemurahan Tuhan berlaku atas hidup kita. Katakan amin, saudara. Bahkan kemurahan Tuhan katakan apa? Lebih dari hidup, lebih dari hidup, lebih dari hidup. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pergumulannya, dia bilang, Pak Kris, anak saya ini selalu mengunci diri di kamarnya,
gak mau ngomong sama orang lain, termasuk sama saya. Dia keluar kamar, cuma makan, cuma mandi, habis itu di kamar. Dia menutup diri karena stres anaknya. Ya, ada masalah pribadi dan anaknya gak mau terbuka, tertutup. Mamanya sampai bingung, mamanya bilang, saya takut anak saya gila Pak Kris. Tapi saya bilang sama ibu ini, tante, doa terus ya, doa terus, doa terus. Iya Pak Kris. Tapi tiap ketemu saya, Pak Kris gimana nih? Coba deh nasehatin. Aduh, saya coba nasehatin, nggak kena juga. Saya ketok pintu kamar anaknya, ditutup juga, nggak mau dengerin saya. Saya cuma bilang sama ibu ini, tante nggak ada cara yang lain. Udah, kita doain, banyak nyembah Tuhan, banyak tante masuk hadirat Tuhan. Sampai mamahnya ini, saudara ya, saking takutnya, dia takut anaknya gila, dia ke dokter ke dokter kejiwaan, dia minta obat obat penenang obat apalah supaya anaknya nggak gila, saudara. Dimasukin ke sayur sop, anaknya makan, saudara. Saya bilang nggak perlu pakai itu, doa, kuasa doa lebih besar dari obat. Katakan amin. Bukan berarti kita nggak butuh obat, kita butuh obat, tapi kita lebih butuh kuasa Tuhan. Amin. Katakan amin, saudara. Saudara, apa yang terjadi 2 bulan yang lalu, mamanya ketemu saya kesaksian, Pak Kris, saya kaget loh, anak saya udah keluar dari kamar. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan yang luar biasanya, sekarang dia suka ikut sama tantenya, ikut ibadah di gereja, di salah satu gereja, saudara. Wah, saya bilang, itu kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Saya mau bilang, itu kemurahan Tuhan. Amin. Itu kemurahan Tuhan. So, mari kita lihat. Maria memilih sesuatu yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Kita lihat ketika Maria dan Marta mengalami pergumulan. Ketika Maria dan Marta mengalami goncangan dalam hidup mereka. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-11. Saudara, kejadian terjadi. Saudara dari Maria dan Marta yang bernama Lazarus mati. Kita tahu cerita itu. Tapi mari kita lihat Yohanes 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Saudara, waktu Lazarus mati, Maria dan Marta mereka berduka cita. Mereka sedih. Marta, Yesus dapat informasi kalau Lazarus mati. Alkitab catat dalam Yohanes 11, Yesus sengaja tinggal 2 hari dulu karena dia ingin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lalu setelah 2 hari Yesus datang ke kampung mereka. Lalu waktu Yesus di tengah perjalanan, Marta hampiri Yesus, tapi Maria masih di rumah. Nah, waktu Marta menghampiri Yesus, perhatikan, Marta sibuk ngomong, Marta sibuk berdebat sama Yesus. Marta ngomong gini, Guru, kalau kau datang kemarin, saudaraku pasti gak akan mati. Lalu Yesus bilang gini, saudaramu memang gak akan mati, saudaramu akan bangkit. Si Marta nyaut lagi, saudara, berdebat lagi. Memang saudaraku akan bangkit nanti pada hari kebangkitan bersama-sama dengan orang yang lain. Tapi Yesus bilang, enggak, dia akan bangkit. Pokoknya berdebat. So, dengar baik-baik, orang yang tidak terbiasa intim sama Tuhan, ketika ada pergumulan, dia pasti banyak berdebat sama Tuhan. Tapi kita lihat responnya Maria. Ayat 32, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa saudara? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka apa? Masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. 35, maka menangislah Yesus. Saudara dengar baik-baik, lihat ya, orang yang terbiasa intim sama Tuhan, ketika ada masalah pun dia tetap cari Tuhan, dia tetap merendahkan diri, dia tetap sujud menyembah Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan tahukah saudara, yang membuat hati Yesus tergerak adalah waktu Maria sujud di bawah kaki Tuhan.
Waktu Maria sujud di bawah kaki Tuhan, maskullah hati Yesus. Kata maskul itu punya arti Yesus berbelas kasihan kepada Maria. Oma-opa mau dipulihkan Tuhan? Angkat tangan yang mau dipulihkan Tuhan. Amin, amin. Oma-opa harus banyak sujud di bawah kaki Tuhan. Berbelas kasihan, jangan banyak berdebat. Amin. Jangan banyak mikir-mikir yang lain. Udah pokoknya ngerendah aja sama Tuhan. Coba lihat gambarnya. Gambarnya Maria sujud di bawah kaki Tuhan. Oma-opa banyak sujud menyembah di kaki Tuhan. Amin. Berbelas kasihan. Sampai Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Saya percaya ini yang dimaksud Tuhan hadir membawa pemulihan bagi kita. Amin saudara. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami kehadiran Tuhan dan pemulihan Tuhan? Yang pertama, saudara harus punya hati yang rindu ingin ketemu Tuhan setiap hari. Yang kedua, oma-opa jangan menyia-nyiakan kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga, oma-opa tetap sujud menyembah ketika oma-opa ada masalah dan pergumulan. Katakan amin. Amin. Ketika engkau ada masalah dan pergumulan, jangan banyak nyaut. Jangan banyak teriak-teriak, ngeluh. Jangan. Keluhan dan gerutuan kita tidak pernah menyentuh hatinya Tuhan. Tapi yang menyentuh hati Tuhan adalah ucapan syukur kita, penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Kalau hati Tuhan tersentuh, saya percaya tangan Tuhan pasti tergerak untuk menolong kita, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Saya mau doa buat oma-opa. Nanti bareng Ibu Hana dan pengerja yang lain. Tuhan mau memulihkan oma-opa hari ini. Amin. Amin. Tapi Tuhan juga mau. Apakah oma-opa membuka hati untuk Tuhan hadir dalam hidup oma-opa? Apakah oma-opa punya kerinduan setiap hari sama Tuhan? Bukan cuma 1 minggu 1 kali di gereja, bukan. Apakah oma-opa punya gaya hidup tiap hari, tidak menyia-nyiakan kehadiran Tuhan? Artinya duduk manis di bawah kaki Tuhan, cuma dengar Tuhan ngomong, memuji, menyembah Tuhan. Amin saudara. Maka saya percaya sama seperti Maria, ketika pergumulan besar terjadi, responnya benar. Dia datang, dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dia gak banyak debat, dia gak banyak ngomong saudara. Dia cuma banyak nyembah Tuhan. Maka Alkitab bilang, maskulah hati Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Berapa banyak yang mau mengalami belas kasihan Tuhan? Amin. So harus punya hati yang intim dengan Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit sendiri. Amin. Syukur padamu Yesus, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Syukur kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Boleh tundukkan kepala sejenak oma-oma. Boleh saya ajak taruh tangan kanan di hati kita yuk. So datang sama Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun masalah pergumulan yang sedang oma-oma hadapi hari-hari ini, kita mau belajar seperti Maria, datang sujud di bawah kaki Tuhan. 1 menit oma-oma datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan.
Datang sama Tuhan. Kalau oma-opa merasa sudah jauh dari Tuhan, sudah malas-malasan berdoa di rumah, sudah malas-malasan baca Alkitab, sudah malas-malasan memuji, menyembah Tuhan, oma-opa datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aku sering kabur-kaburan dari Tuhan, aku sering lari-larian dari Tuhan. Saudara, jauh dari Tuhan itu capek. Hidup kita jungkir balik, saudara, berantakan, gak karuan. Tapi kalau saudara kejar Tuhan tiap hari, duduk di bawah kaki Tuhan, aduh saudara, Dia yang bekerja membela kita. Maria, dia tahu yang terbaik yang dia lakukan. Dia sujud menyembah Tuhan, dan dia mendapatkan mujizat besar. Saudaranya bangkit. Lazarus dibangkitkan Tuhan. Lazarus dibangkitkan Tuhan karena belas kasihan Tuhan kepada Maria. Tuhan jamah oma-opa pagi ini, Tuhan jamah, berikan hati yang rindu akan Engkau lebih lagi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah ya Roh Kudus, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Iya lama syandala barala barala barala, iya lama syandala baralamu. Boleh saya ajak kita maju ke depan pelan-pelan ya oma-opa ya. Yuk pelan-pelan kita maju ke depan yuk. Kita mau doain oma-oma, kau yang berbeban berat, yuk maju ke depan, yuk maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Seperti rusa, seperti rusa. Ayo oma-oma, kau yang mau didoakan maju ke depan, yuk. Rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Hatiku menyembahmu Tuhan. Nyanyi dengan iman, katakan Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Kau segalanya bagi. Saudara tetap menjamkan mata saudara, tetap menjamkan mata saudara. Saudara, sama seperti Maria. Waktu itu Maria menangis. Waktu itu Maria bersedih karena Lazarus saudaranya mati. Saudara, Maria nggak tahu harus berbuat apa lagi. Maria nggak tahu harus berbuat apa lagi. Yang dia tahu ketika ada Yesus datang, dia nangis di bawah kaki Tuhan. Dia bukan cuma sekedar nangis, tapi dia berharap kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong saudara saya. Bapak ibu gak apa-apa,
Oma-opa menangis hari ini gak apa-apa. Tuhan kenal air mata saudara. Saudara menangis, Tuhan mengerti, Tuhan. Karena saudara sudah gak kuat, saudara gak mampu lagi, saudara gak tahu harus berbuat apa. Waktu kita gak tahu berbuat apa, seringkali yang kita tahu hanya kita bisa menangis, mencucurkan air mata. Tapi saya percaya hari ini air mata saudara tidak jatuh di lantai, tapi air mata saudara jatuh di tangan Tuhan yang penuh kasih. Oma-opa, apapun masalahmu, satu hal yang saya percaya, Tuhan Yesus sangat menyayangi oma-opa. Tuhan Yesus sangat menyayangi saudara. Sebentar kita akan doa untuk saudara. Saudara dengan iman percaya Tuhan hadir memulihkan saudara. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohmu berserah. Daulah Tuhan asrah, hatiku rindu menyembahmu. Berdiri saja. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asrah, hatiku rindu menyembahmu.
Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, berkuasa, Sang Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, berkuasa, Sang Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, berkuasa, Sang Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita berdoa ya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih, terima kasih. Saudara ambil waktu sebentar 1 menit. So berdoa masing-masing di tempat duduk saudara. So minta apa sama Tuhan? So mau minta apa sama Tuhan? Saudara ngomong sama Tuhan. So ngomong sama Tuhan. So ngomong sama Tuhan. Jangan malu, jangan sungkan. So bilang sama Tuhan. Dia dengar doa saudara saat ini. Dia dengar doa saudara. So minta sama Tuhan. So minta sama Tuhan. So minta. Minta sama Tuhan. Tuhan dengar setiap doa dari oma-oma, dari anak-anakmu Tuhan. So minta, jangan malu. Minta sama Tuhan. Kalau saudara ingin minta kesembuhan, so minta sama Tuhan. So minta pemulihan untuk keluargamu, minta. Atau mungkin kau sedang bergumul untuk anakmu bisa kembali lagi, so berdoa, minta sama Tuhan. So berdoa sama Tuhan. Dia menjawab doa kita. Tuhan dengar doa dari anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Setelah kau Bapakku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Dan kau Bapakku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Sekali lagi, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang dekat. Tundukkan kepala bersama, kita akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sekali lagi katakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oma-oma, Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang ditunggu-tunggu. Ada 3 kado hadiah di sana. Berarti ada 3 pertanyaan, atau kalau tidak bisa jawab, ada pertanyaan lagi sampai hadiahnya habis. Oke, ya. Nah, 3 pertanyaan dalam cerdas cermat ini akan dituntun oleh Ibu Juli. Saya persilakan Ibu. Yuk, mau dapat hadiah kasih tepuk tangan dulu di semua. Shalom Opa-Oma, tetap semangat. Terima kasih PS Christian yang sudah memberkati Papa Oma di sini. Tuhan pakai Bapak lebih heran dan lebih luar biasa. Papa Oma tadi udah catat ya. Simak baik-baik pertanyaan hari ini. Tadi Bapak Pendeta menyampaikan firman-Nya, apa sih temanya? Siapa duluan? Ini semua. Kehadiran Tuhan memulihkan. Yang memulihkan. Kehadiran Tuhan yang memulihkan. Iya benar ya Pak ya. Oh puji Tuhan. Ayo maju ke depan Ibu. Pertanyaan kedua. Berdiri dulu ya. Berdiri, tunjuk tangan, baru. Apa perbedaan Marta dengan Maria? Saya. Ya udah aja. Langsung aja ke depan ya. Perbedaan Marta dan Maria, Marta itu sibuk mengurusi urusan dapur, dengan kata lain untuk kerohanian dia sibuk ngurusin hal-hal duniawi. Sedangkan Maria itu duduk diam di kaki Yesus dengan artinya bahwa dia lebih mengadakan hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Gimana? Oh, puji Tuhan. Wow, pinter-pinter hari ini ya. Pertanyaan terakhir. Siapa cepat, dia dapat. Tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian. Yang terakhir, 3 hal itu apa ya? Ibu Fani, ayo berdiri. Yang lengkap ya, yang benar, yang lengkap. Yang pertama, punya hati rindu pada Tuhan. Ya, yang kedua, jangan menyia-nyiakan kehadiran Tuhan. 3, tetap menyembah, sujud pada Tuhan. Walaupun tetap menyembah Tuhan walaupun tak dicatat. dalam masalah. Puji Tuhan, udah lengkap. Ayo maju ke depan Ibu. Puji Tuhan. Pak Oma luar biasa. Ayo, begitu kalau tiap minggu Ibu Hana kita tambah semangat. Ku datang ke hadirat-Mu,
menyatakan rasa syukurku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Happy Birthday. Ibu Yanti, Happy Birthday. Ibu Yanti boleh di depan. Happy Birthday to you. Happy birthday to Ibu Yanti. Happy birthday to Yanti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Yanti. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjangnya, umur panjang. Tangan kanan di tangan kiri, kejayaan dan kemenangan sampai selama. Siapa yang Ibu Ratna? Ibu Ratna? Ibu Ratna? Oh. Ibu Sinta? Ada Ibu Ratna juga yang berulang tahun? Oh, Ibu Ratna lagi beli mie goreng. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Pak Christian mungkin mau mendoakan untuk ibu-ibu yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita arahkan untuk anggota keluarga kita yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Oh Jesus Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, tanda kami mengucapkan syukur di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tambahkan satu usia yang baru untuk keluarga rohani kami, untuk Ibu Yanti, untuk Ibu Ratna, untuk Ibu Sinta. Tuhan terima kasih, Engkau baik bagi mereka Tuhan. Engkau menyayangi mereka, Engkau mengasihi mereka. Tuhan Yesus, siang hari ini kami angkat tangan, kami mohon berkat Tuhan. Tuhan curahkan atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka di hari ulang tahun mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan berkat umur panjang. Berkati mereka dengan berkat kesehatan yang sempurna. Berkati mereka juga Tuhan dengan berkat keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Bertambahnya usia, dijauhkan dari sakit penyakit. Bertambahnya usia, mereka semakin sehat, mereka semakin kuat. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan-kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang, mereka sehat, mereka kuat, mereka tetap bugar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga kalau ada kerinduan-kerinduan di dalam hati mereka, ada doa-doa yang mereka naikkan selama ini Tuhan dalam doa mereka, biar Tuhan yang menjawab, Tuhan mendengar. Biarlah itu boleh menjadi hadiah yang indah di hari ulang tahun mereka. Tuhan jawab doa mereka, jawab ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkati keluarga mereka, suami mereka, anak-anak, mantu, cucu-cucu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas Ibu Yanti, Ibu Ratna, Ibu Sinta Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
umur panjang kita. Kanan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari siapkan hati kita untuk doa syafaat. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita doa sama-sama ya. Oh ya Allah, pasti kata ya Allah. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hingga siang ini Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan untuk beribadah emas Tuhan. Kita kasih ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di sini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberikan roh kerinduan Tuhan, untuk berdoa, untuk lebih lagi dekat kepadamu, untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu, untuk lebih lagi membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau berikan kerajinan untuk datang di tempat ini umat Tuhan, terlebih menjadi saksi Tuhan. Oh, membawa jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang di tempat ini untuk memuji beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Christian Tuhan, Tamtama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon Engkau berkati Tuhan di dalam pelayanannya, dimanapun berada Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, di dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, hatinya selalu dekat kepada Tuhan, dan urapan Tuhan terus mengalir di dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini terus Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan, baik di dalam kota, baik di luar kota, dimanapun berada Tuhan. Perlindungan darah anak domba Allah sempurna. Buat istrinya juga Tuhan, Engkau lindungi, berikan anak-anaknya, berikan kesehatan semua, tidak ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Mari jemaat Tuhan, acungkan tanganmu kepada Ibu Gembala. Oh ya ralawas, kata ya ralawas, ya ralawas. Tuhan Yesus, kami mengasihi hamba-Mu Ibu Hana Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Tuhan kami berdoa Engkau memberikan kesehatan bagi hamba-Mu Ibu Hana, suami dan anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu terus Tuhan, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan urapan yang luar biasa daripada hamba-Mu. Sukacita melimpah Tuhan, sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap Tuhan, teman-teman kami yang ambil bagian pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu worship leader, baik itu semua Tuhan pemusik Tuhan, semua singer yang ada Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan Engkau berkati semua Tuhan, berikan semua sehat, tidak ada kekurangan apa-apa Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh terus rajin Tuhan, terus mengandalkan Engkau, kami semua boleh melayani Engkau dengan setia Tuhan. Tuhan Yesus,
tolong Tuhan buat bangsa dan negara ini. Tuhan tolong, biarlah Engkau memberikan keamanan Tuhan. Tidak ada huru-hara apapun Tuhan untuk penggantian presiden Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia. Setiap kota-kota yang ada, setiap Tuhan, pulau-pulau yang ada, setiap orang-orang berbahasa apapun, bangsa dan Tuhan, semua Tuhan kami serahkan kepadamu Bapa, sehingga setiap mereka Tuhan mempunyai damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, bahkan kami mau masuk di dalam kelompok kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami, selalu mengurapi kami, selalu kami hubungan intim dengan Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan. Berdoa menyenangkan hatimu, maka keluarga kami, anak-anak cucu kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Inilah Tuhan doa kami yang jauh kurang sempurna. Biarlah Engkau yang menyempurnakan doa kami. Mari saudaraku terima berkat dari hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau biji mata kesayangannya Tuhan. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan anugerah yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Christian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita duduk dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma dan opa yang dikasih Tuhan, hari ini siapa yang belum pernah masuk di dalam kelompok? Ada yang belum pernah masuk di dalam kelompok? Oke, kalau semua sudah pernah masuk di dalam kelompok, silakan untuk masuk di dalam kelompok masing-masing ya. Elohim, Elroy dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa foto.